Cutout animation merupakan teknik animasi 2D yang memanfaatkan potongan-potongan aset gambar berdasarkan urutan bagian objek. Setiap potongan itu dianimasikan atau digerakkan dengan cara merubah posisi, rotasi, ukuran berdasarkan keyframe. Pembuatan cutout animation ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pembuatan aset. Tahapan kedua adalah rigging. Tahapan ketiga adalah animating. Pada video kali ini akan lebih spesifik membahas terkait dengan tahap 1, yaitu pembuatan aset. Dalam kasus ini kita menggunakan objek karakter yang dibuat dan dipisahkan pada layer di Adobe Illustrator. Contoh workflow animasi ini menggunakan AI untuk pembuatan aset karakter dan OpenToonz untuk animasinya. Pembuatan aset karakter bisa dari software grafis lainnya asal prinsip teorinya tetap sama. Prinsip pembuatan aset karakter melingkupi 1. Pemisahan bagian objek sesuai dengan anatomi dan kebutuhan. Kedua, sambungan setiap bagian tubuh yang presisi. Ketiga, urutan layer berdasarkan kebutuhan gerak. Dan keempat, penamaan yang sesuai setiap layer aset tubuh. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan aset bagian tubuh karakter agar bisa dipakai di OpenToonz dengan format file PNG. Untuk saat ini, saya menggunakan aset yang sudah ada, desain karakter yang sudah ada dan sudah terbentuk sebagai contoh untuk menunjukkan susunan dari bagian-bagian tubuh karakter. Saya tidak akan menjelaskan terkait bagaimana cara tracingnya, itu nanti akan ada pembahasan yang tersendiri. Tapi yang penting adalah di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan susunan-susunan dari layer-layer yang ada di karakter ini terdiri dari beberapa bagian-bagian layer seperti rambut, kepala, wajah, leher, dan seterusnya. Dan ini yang akan kita susun secara mandiri berdasarkan layer-layernya. Oke, bagian layer yang ada di karakter ini terdiri dari rambut 1, rambut 2, jadi ada 2 bagian rambut, kemudian bagian kepala, bagian wajah yang menjadi satu layer. Kita bisa memisahkan juga kalau kita ingin membuat sebuah gerakan animasi yang alisnya bergerak atau mulutnya bergerak, itu bisa kita pisahkan secara mandiri. Tapi di sini di contoh kita akan membuatnya jadi satu saja dulu. Kemudian bagian leher yang terpisah juga, bagian leher ada di bawah kepala, kemudian bagian dada setelah leher, kemudian bagian perut, dan kemudian di bagian pinggang. Nah, setelah dada itu ada layer lagi, lengan 1, lengan 2, kemudian di bawah lengan ada tangan kiri, tangan kanan, kemudian telapak tangan juga ada masing-masing. Jadi secara urutan seperti ini. Nah, setelah pinggang ada bagian paha 1, paha 2, kemudian betis 1, betis 2, patu 2. Jumlah total dari set ini berjumlah 20 aset bagian tubuh. Bisa kurang, bisa juga lebih, tergantung kebutuhan dari animasi yang akan dibuat. Contohnya di bagian dada di sini dan bagian torso ya. Di sini kita bagi menjadi 3, bagian dada, bagian perut, dan bagian pinggang. Kita bisa saja membuatnya menjadi 1 atau menjadi 2 bagian. Saya ingin dia lebih fleksibel untuk gerakannya,
saya mencoba untuk membaginya menjadi 3 bagian. Ini susunan yang bisa dicoba berdasarkan contoh yang saya buat dengan gambar karakter yang sederhana seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyambungan antar bagian tubuh karakter. Sebagai contoh untuk penggabungan bagian-bagian tubuh, saya akan berikan satu contoh penyambungan bagian tangan kiri di karakter dari lengan, tangan, dan juga telapak tangan. Nah, kita mulai dari lengan terlebih dahulu. Nah, posisi lengan dia berada di belakang bagian dada. Kalau kita lihat di bagian leher, dia posisi dada di sini, lengan berada di bawah bagian dada. Nah, ini memungkinkan kita untuk menggerakkan bagian lengan ke atas ataupun ke bawah. Sebagai contoh, di sini ini saya paskan dulu isinya, anchor pointnya ada di sini. Jadi kita tentukan anchor pointnya ini untuk mencoba pusat rotasinya. Jadi anchor pointnya kalau di ilustrator itu ada tanda warna biru muda semacam ini. Kemudian ini yang kita posisikan kira-kira ada di bagian ini ya, di tengah-tengah setengah lingkaran. Ini bagian pundak dari lengan. Kemudian kita coba rotasikan samping ya, terus kemudian ke atas. Nah, maksimal adalah sampai bagian ini. Kemudian kita coba untuk menyambungkan di bagian tangan. Nah, di bagian tangan di sini kita bisa lihat ada bagian garis yang terpotong. Fungsinya potongan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa ini adalah satu kesatuan tangan. Sambungan yang tidak terlihat seperti sambungan. Jadi ada bagian yang continuous dari lengan ke tangan. Kalau ada garis di sini pasti akan kelihatan potongannya ya. Ada di bagian sini sehingga kelihatan ada bulatan juga seperti garis. Saya tidak menginginkan itu sehingga bagian ini saya potong bagian garisnya dan menyisakan bagian frame. Nah, sebagai tips ya, untuk membuat objek yang semacam ini itu terdiri dari 2 layer. Kalau kita breakdown di bagian ini ya, itu ada 2 layer garis dan layer fill. Nah, dua-duanya ini disatukan menjadi satu grup. Mungkin kalau ada yang bingung dengan caranya bagaimana, kan kita mulai dari awal lagi. Ini adalah basic shape yang sederhana ya. Kita bisa membuatnya dengan rectangle semacam ini. Kemudian bagian ujungnya udah kita bulatkan aja. Bentuknya sama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy objek ini. Saya Ctrl C, kemudian saya paste. Nah, untuk pastenya jangan menggunakan Ctrl V karena nanti tidak sejajar. Karena kalau Ctrl V penempatannya adalah di tengah-tengah layar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan Ctrl F. Kalau Ctrl F
posisinya ada di atas objek aslinya. Nah, ini kita manfaatkan, kita klik bagian atasnya, kemudian kita hilangkan fill-nya, menyisakan bagian stroke. Nah, kebalikannya, yang bagian bawah, stroke-nya yang akan kita hilangkan. Sehingga ada dua bagian ini. Nah, kita tinggal menghapus note yang ada di sini untuk memperlihatkan atau menghilangkan bagian tumpul, garis tumpul yang ada di atas. Hingga hasilnya seperti ini. Karena di sini saya menggunakan bentuk garis yang tumpul, jadi stroke-nya di sini pun juga akan saya ganti dengan menggunakan rounded shape. Nah, seperti ini. Lebih sederhana. Pada prinsipnya seperti itu, dan ini bisa diaplikasikan di objek manapun, terutama di bagian dada, seperti ini, ke bagian telapak tangan. Ya, kita tinggal menghapus bagian layar garis di atasnya saja. Nah, untuk selanjutnya kita select tangan, ya, kemudian kita gabungkan di lengan. Nah, tapi kita tidak tahu posisinya yang tepat seperti apa. Nah, kalau kita select dua-duanya, nah di sini seperti menghasilkan sebuah lingkaran, tapi lingkarannya tidak benar-benar bulat, sehingga kita perlu memastikan bahwa posisinya dia tepat dan presisi menghasilkan potongan yang melingkar. Di sini saya akan melakukan pengurangan opacity sehingga bagian bawahnya kelihatan, dan saya geser hingga dia bentuknya sudah menghasilkan lingkaran penuh. Ini salah satu contohnya, ini sudah pas satu lingkaran penuh. Nah, kemudian yang bisa kita tambahkan lagi adalah anchor point yang awal tadi. Nah, anchor point kita tempatkan di tengah-tengah lingkaran ini. Kita harus memastikan posisinya udah benar. Oke, ya kira-kira di sini, dan kita coba rotasi tangan. Ini ada yang miss, berarti posisi anchor point-nya masih kurang, turun ke bawah sedikit. Oke, di sini, nah ini sudah presisi. Kalau kita lihat opacity, kira-kira sudah cukup presisi di sini. Nah, lanjut, kita pastikan lagi untuk memasang bagian telapak tangan juga sama, kita posisikan dengan tepat. Posisinya bisa diturunkan di sekitar, oke, mungkin ini ya, mungkin ini bisa. Anchor point, kita buat posisinya di sini. Nah, ini dia, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggabungan dari 3 objek, ya, lengan, tangan, dan kemudian telapak tangan, dan kesemuanya ini bisa dilakukan seperti contoh yang sudah saya tunjukkan tadi. Sama halnya dengan ketika menggerakkan bagian dada, perut, pinggul, kaki, paha dan kaki, dan sepatu juga sama. Jadi di sini hanya untuk memastikan bahwa posisinya udah benar-benar tepat dan presisi, dan ketika kita tampilkan
bawa ke OpenTools, kita tidak terlalu repot mengubah bentuk dari anatomi bagian tubuh yang sudah kita buat. Jadi untuk memastikan itu, selanjutnya adalah mengekspor. Jadi untuk mengekspor aset-aset yang ada di sini, bagian-bagian tubuh yang ada di sini, pastikan semuanya sudah terselect. Kemudian kita bisa buka layer, ya, video layer yang ada di sini. Kemudian di bagian bawah itu ada collect for export, kita klik kali, kemudian nanti akan muncul link aset seperti ini. Ini karena sudah saya lakukan ekspor sebelumnya, ya, sehingga muncul di sini. Biasanya kalau masih belum mengekspor, ini tidak ada. Nah, yang perlu dilakukan adalah melakukan klik tombol generate multiple yang ada di sini untuk mengenerate setiap layer untuk menjadi file PNG secara langsung sesuai dengan bentuknya. Dan kalau kita lihat di sini skala, saya perbesar 2 kali dari ukuran aslinya. Ini suffix, ini adalah penamaan di akhir file nama. Contohnya kalau seperti di lengan kanan, di belakangnya nanti ada add 2 kali, dan formatnya kita menggunakan file PNG. Kemudian kalau sudah oke, kita blok semuanya dan kemudian ekspor. Ekspornya nanti akan kalian pilih di folder mana yang ingin kalian tuju untuk penyimpanannya. Oke, file yang sudah terekspor nanti bisa langsung digunakan di OpenTools, drag and drop secara langsung. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan penyiapan aset. Untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan rigging dari karakter ini di OpenTools. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.